warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh di kesempatan kali ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi lanjutan tentang relasi dan fungsi dengan subbab fungsi, ciri-ciri fungsi, dan korespondensi satu-satu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita persiapkan terlebih dahulu alat tulis, media belajar seperti buku, dan media internet. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 orang yang sedang menggunakan sepatu. Kira-kira informasi apa yang didapat pada gambar di samping? Ini berkaitan dengan fungsi. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Nah, inilah jawabannya. Setiap orang memiliki ukuran nomor sepatunya masing-masing. Coba kalian lihat sepatu kalian dengan kakak atau adik kalian, pasti memiliki nomor sepatu yang berbeda-beda. Untuk informasi yang kedua yaitu satu nomor sepatu bisa dimiliki lebih dari 1 orang. Kalian bisa lihat kepada teman kalian. Kira-kira ada nggak teman kalian yang memiliki nomor sepatu yang sama dengan kalian? Nah, informasi tadi itu menjelaskan tentang fungsi. Nah, seperti ini. Setiap orang hanya memiliki 1 nomor sepatu saja. Untuk yang keduanya yaitu nomor sepatu ada yang sama. Nah, biasanya dalam fungsi ini kita bisa menotasikannya yaitu untuk setiap orang hanya memiliki 1 nomor sepatu saja, kita notasikan himpunan A dengan anggotanya yaitu nama-nama orang. Dan untuk yang kedua, nomor sepatu ada yang sama, berarti kita notasikan B. Anggota itu himpunan B dengan anggotanya nomor sepatu. Nah, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat ada Rizka yang memiliki nomor sepatu 38, juga ada Tina yang memiliki nomor sepatu 38, Jono 41, Renaldi 42. Kita lihat di sini ada himpunan A yang masing-masing anggotanya ini hanya memetakan 1 ke himpunan B. Nah, inilah yang dinamakan fungsi. Untuk lebih detailnya kita lihat pembahasan di selanjutnya. Fungsi. Fungsi pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Anggota himpunan A ini harus tepat satu memetakan ke anggota himpunan B. Tidak boleh cabang dan tidak boleh tidak berpasangan. Notasinya seperti ini. Fx sama dengan anggota himpunan A memetakan ke anggota himpunan B. Nah, di sini ada domain. Domain itu daerah asal. Daerah asalnya yaitu anggota himpunan A ada 1, 2, dan 3. Domainnya yaitu daerah kawan. Daerah kawan di sini adalah anggota himpunan B. Anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada rank. Rank ini adalah daerah hasil. Daerah hasil pemetaan ini kita bisa lihat yang dipanahkan. Angka-angkanya yaitu ada 2, 3, dan 4. Ciri-ciri fungsi. Di sini ada 4 ciri-ciri fungsi yang diantaranya yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Jadi fungsi ini bukan seperti ini karena tidak ada panah untuk memetakan ke anggota himpunan Y-nya. Jadi ini bukanlah ciri-ciri fungsi. Kemudian yang kedua ada pasangan setiap anggota himpunan tidak boleh lebih dari 1. Nah, seperti ini. Anggota himpunan A ini tidak boleh bercabang. Jadi cukup 1 saja memetakan ke anggota himpunan B-nya. Yang ketiga yaitu
setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Nah, anggota himpunan A ini harus memetakan ke anggota himpunan B. Anggota A ini tidak boleh tidak berpasangan atau jomblo, tidak boleh, dan harus memetakan ke anggota himpunan B. Untuk yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, jika di anggota himpunan A ini harus memetakan satu, maka di anggota himpunan B ini tidak memiliki aturan atau bebas. Jadi yang terpenting dipetakan dari anggota himpunan A, boleh bercabang, boleh juga tidak memiliki pasangan. Nah, jadi kita tahu ya perbedaannya. Relasi ini semua relasi, karena relasi juga memiliki arti menghubungkan, saling menghubungkan. Nah, tapi di sini juga belum tentu fungsi, karena kita bisa lihat kriteria dari ciri-ciri tadi. Kalau yang pertama ini bukanlah fungsi, karena apa? Anggota himpunan A-nya itu ada yang bercabang. Untuk yang kedua bukan fungsi juga, karena apa? Anggota himpunan A-nya itu tidak memiliki pemetaan ke anggota himpunan B atau jomblo. Nah, yang gambar ketiga ini merupakan fungsi, karena setiap anggota himpunan A ini memetakan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini ada contoh. Diketahui A beranggotakan 357 dan B X, di mana 2 dikurangi 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 9 merupakan anggota bilangan ganjil. Tentukan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi faktor dari. Kita bisa menentukan dulu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, ini diketahui anggota himpunan A itu tadi sama ya, 357. Anggota himpunan B itu 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 9 merupakan bilangan ganjil. Nah, kita bisa menentukan anggota bilangan dari 2 sampai 9 itu kira-kira yang bilangan ganjil apa aja. Ada 3, 5, 7, dan 9. Kita juga perlu ingat untuk notasi seperti ini, kurang dari, jika di sini ada 2, maka 2 itu tidak diikut sertakan dalam anggota. Karena apa? Ini tidak mencangkup wilayah dari bilangan yang ditentukan. Nah, beda halnya dengan kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan ini anggotanya pas sampai 9. Jadi 9 ini bisa diikut sertakan ke dalam anggotanya. Oke, next. Maka anggotanya yaitu 3, 5, 7, dan 9. Tanyakannya pemetaan himpunan A ke himpunan B dengan relasi faktor dari. Nah, kita bisa menjawab dengan diagram panah, yaitu A untuk anggota 357 dan B untuk anggota 357 dan 9. Kita relasikan dengan faktor dari. Nah, faktor dari 3 adalah 3, faktor dari 5 adalah 5, faktor dari 7 adalah 7. Kemudian kita juga bisa menggunakan diagram Kartesius. Kita tentukan terlebih dahulu sumbu X-nya untuk anggota himpunan A atau domain daerah asal, yaitu 357, dan kita buat sumbu Y-nya untuk kodomain atau himpunan B daerah kawan, yaitu 357 dan 9. Kita petakan. Nah, seperti ini. 3 ke 3, 3 faktor dari 3, 5 faktor dari 5, dan 7 faktor dari 7. Kita juga bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ingat, untuk menggunakan himpunan pasangan berurutan,
jangan lupa menggunakan kurung kurawal pada awal dan akhirnya. Nah, di sini ada 3,3, 5,5, 7,7. Kemudian kita bisa menentukan domainnya, yaitu daerah asal ada 357, domain daerah kawan ada 3579, dan rank hasil kita bisa lihat dot atau titiknya yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian kita bisa lihat gambar yang kedua. Di sini ada bendera negara ASEAN dan beserta nama negaranya. Kira-kira informasi apa yang didapat dari gambar di atas dengan mengikut? Kira-kira informasi apa yang didapat dari gambar di atas yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu? Nah, ini dia penjelasannya. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, maka tentunya ada 10 bendera juga yang dari anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, maka tentunya ada 10 bendera juga dari setiap negaranya. Oke, di sini ada pengertian. Korespondensi satu-satu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan begitupun sebaliknya. Jadi kalau fungsi itu anggota himpunan B-nya itu tidak ada syarat, di korespondensi satu-satu ini sama saja memiliki syarat seperti anggota himpunan A. Nah, ada kesimpulannya yaitu dengan demikian banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Jadi kalau himpunan A-nya ada 5 anggotanya, berarti himpunan B-nya juga harus ada 5. Di sini ada ciri-ciri korespondensi satu-satu. Yang pertama, setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan A ini harus memetakan satu, tidak boleh bercabang dan tidak boleh tidak memiliki pasangan. Yang kedua yaitu setiap anggota himpunan B berpasangan tepat satu anggota himpunan A. Untuk himpunan B juga sama, tidak boleh bercabang dan tidak boleh tidak memiliki pasangan. Mereka harus saling memiliki pasangan satu. Yang ketiga yaitu jumlah anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Nah, ini untuk jumlah anggota himpunan A-nya itu harus sama dengan jumlah anggota himpunan B. Kemudian ada rumus korespondensi satu-satu. Di sini ada rumus korespondensi satu-satu. N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali bla bla bla. Nah, N tanda seru ini dibaca N faktorial. N ini merupakan banyaknya anggota himpunan. Nah, di sini ada contoh. Anggota A terdiri dari 5 bilangan asli kurang dari 6 dan anggota B terdiri dari huruf vokal. Ada berapa kemungkinan korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari dua himpunan tersebut? Kita bisa jawab. Yang pertama, kita tentukan dulu anggotanya. Himpunan A, 5 bilangan asli kurang dari 6. Kira-kira bilangan asli itu kurang dari 6 ada apa aja? Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita bisa lihat banyaknya anggota himpunan A ini ada 5. Untuk yang B, huruf vokal. Huruf vokal itu ada apa aja? Ada A, I, U, E, O. Nah, ini dia. A, I, U, E, O. Sama juga anggota himpunannya ada 5. Nah, ditanyakan korespondensi satu-satu. Kita bisa menjawabnya seperti ini. Karena jumlah anggota bilangan A dan jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B ini sama 5, maka kita bisa memasukkan dengan rumus ini yang N faktorial. N-nya itu diganti angka 5. Jadi seperti ini. Kemudian jika sudah 5 dikali 4, 4 ini dari 5 dikurangi 1 dikali 3, dari 5 kurangi 2 dikali 2 dan dikali 1. Maka
120 hasilnya. Jadi, kemungkinan korespondensi satu-satunya adalah 120. Nah, anak-anak, kira-kira kalian sudah jelas belum? Jika ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya kepada ibu bapak guru. Jika kalian berinisiatif mencari sendiri, kalian bisa mencari di media internet ataupun buku matematika yang kalian miliki. Oke, cukup sekian dari ibu. Semoga ilmu yang ibu bagikan bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Teruslah belajar, jangan menyerah. Ujian itu adalah tanda naik level. Jadi tetaplah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.